Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga saudara-saudaraku semuanya sehat lahir maupun batin, dan diberikan rezeki yang banyak dengan rezeki yang barokah, serta umur panjang yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, di bulan ini kita sudah masuk di bulan Agustus yang sesaat lagi akan kita memperingati kemerdekaan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan kita juga akan mensyukuri berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yang saat ini sudah memperingati ke 76 tahun kita bangsa Indonesia merdeka, dan semoga kita sebagai generasi penerus akan bisa tetap mensyukuri kemerdekaan ini dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia. Dan kita juga bersyukur, berterima kasih kepada para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan demi merdekanya bangsa Indonesia, yang akhirnya bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, seperti yang diproklamasikan oleh Bapak kita proklamator, yaitu Bung Karno-Hatta pada 17 Agustus 1945, hari Jumat Legi, yang bertepatan dengan tanggal 9 Hijriah, 9 Ramadan, yang di saat itu bangsa Indonesia juga melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hari Jumat Legi tanggal 9 Ramadan. Semoga para arwah leluhur pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia senantiasa mendapatkan rahmat yang sebesar-besarnya. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi berdiri. Kita sebagai generasi penerus semoga bisa meneruskan cita-cita luhur para pendiri bangsa, para leluhur-leluhur yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, kita mengisinya dengan rasa syukur, dengan melaksanakan perbuatan yang bermanfaat untuk sesama kita. Dan juga saya menghimbau kepada saudara-saudara sekalian agar kita dalam mensyukuri kemerdekaan, mensyukuri berdirinya Negara Kesatuan ini, kita gibarkan bendera merah putih serempak di bulan Agustus ini sebagai wujud syukur kita bangsa Indonesia mensyukuri kemerdekaan dan berdirinya
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu. Dan kemudian bulan ini juga bertepatan pada bulan Muharram, di mana bulan Muharram itu adalah tahun barunya umat Islam. Di bulan Muharram itu pula juga disebut bulan Asyura. 1 Muharram itu adalah bulan tahun baru Islam. Kalau secara umum Januari bulannya. 1 Januari adalah tahun baru Masehi. Namun 1 Muharram adalah tahun baru Hijriah, tahun barunya umat Islam. Ya. Di tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang istimewa, hari rayanya para nabi, dari Nabi Adam hingga nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu adalah hari rayanya pada tanggal 10 Muharram, 10 Asyura. Dan yang kedua, 10 Muharram adalah momen taubat bersama umat Islam, di mana peristiwa-peristiwa terdahulu yang sebagai hikmah, sebagai pelajaran bagi umat Islam itu terjadi memuncak pada bulan Muharram. Di tanggal 10 Muharram itulah tobatnya para nabi. Maka dari itu 10 Muharram juga disebut hari tobat bersama bagi umat Islam. Itu sisi positif dari 10 Muharram. Namun juga ada sisi negatif dari 10 Muharram. Sesudah Rasulullah wafat, Nabi Muhammad SAW, ada kejadian yang sangat menyedihkan, sangat memilukan bagi umat Islam. Bahkan menjadi catatan sejarah yang sangat memalukan, yaitu peristiwa Karbala. Di dalam peristiwa Karbala, cucu kesayangan Nabi Muhammad yang bernama Husain dibunuh oleh pasukan Yazid. Dipenggal kepalanya, dipisahkan kepala dengan badannya. Badannya ada di tanah Karbala, sedangkan kepalanya diarak keliling kota. Padahal yang dibunuh itu adalah cucu kesayangan Rasulullah yang bernama Husain. Di suatu ketika Rasulullah berpesan kepada Ummi Salamah, Ummi Salamah, tutuplah semua pintu rumahku. Jangan biarkan orang masuk ke dalam rumahku, karena aku akan menerima tamu. Tamu itu akan menyampaikan sesuatu yang khusus, sesuatu yang rahasia kepadaku. Maka jagalah pintu-pintu rumahku. Jangan sampai ada orang lain masuk ke dalam rumahku. Itu pesannya Rasulullah kepada Ummi Salamah di suatu hari di mana Rasulullah akan menerima tamu, yaitu malaikat Jibril yang akan menyampaikan sesuatu yang sangat rahasia kepada Rasulullah. Namun tanpa sepengetahuan Ummu Salamah, Husain
yang di saat itu masih kecil. Husain ini adalah cucu Rasulullah, adik dari Hasan, menyelinap masuk ke dalam rumah Rasulullah tanpa sepengetahuan Ummi Salamah. Menyelinap masuk, tiba-tiba jejer dengan Rasulullah. Di saat Rasulullah menemui Jibril, cucu kesayangannya ini tiba-tiba sudah berjejer di samping Rasulullah. Sehingga Rasulullah karena sudah kadung masuk Husain, akhirnya si kecil ini dipangku oleh beliau. Cucu kesayangannya dipangku oleh beliau. Dan Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau sangat mencintai anak ini?" Dan Rasulullah menjawab, "Ya Jibril, aku sangat mencintai anak ini." "Ya Rasul, ketahuilah, anak ini suatu hari nanti akan terbunuh oleh umat Islam." Rasulullah kaget. "Apakah kamu benar Jibril?" "Ya, ya Rasulullah." Lalu Jibril menunjukkan sayapnya, dan di dalam sayapnya Jibril menunjukkan kejadian perang di tanah Karbala. Di sana cucunya yang saat itu di pangkuannya sudah dewasa, berperang di tanah Karbala bersama pengikutnya 70 orang. Semua dibasmi habis, dibantai tanpa tersisa. Semuanya mati, termasuk cucunya dipenggal oleh pasukan Yazid yang kejam. Badannya dipisah dengan kepalanya. Kepalanya ini diarak keliling kota. Dan badannya dibiarkan di tanah Karbala, sedangkan kepalanya dibawa ke Kairo, Mesir. Tentu Rasulullah sangat sedih mendengar cerita Jibril ini. Lihatlah Rasulullah, tanah Karbala, tanah yang kemerah-merahan seperti merahnya mawar. Disinilah anak ini akan dipenggal oleh umat Islam sendiri. Ini karena pengaruh politik. Ini karena suasana politik, sehingga umat Islam tidak akur berperang sesama orang Islamnya, sehingga cucumu yang sangat engkau sayangi ini terbunuh di tanah ini. Rasulullah sangat sedih mendengar penyampaian Jibril ini. Inilah saudara-saudaraku, Husain terbunuh di tanah Karbala pada tanggal 10 Muharram. Inilah kejadian yang sangat memilukan dan sekaligus sangat memalukan umat Islam. Aib besar bagi umat Islam, di mana sesama Muslim berperang karena terpengaruh oleh politik, karena dimanfaatkan oleh politik. Dengan kejadian ini, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan kita, silaturahmi kita, persaudaraan kita. Karena sebentar lagi ini kita akan memasuki tahun politik, suasana pemilu. Jangan sampai dengan suasana pemilu, suasana politik ini memecah belah kita. Karena mendukung sana dan mendukung sini,
akhirnya kita tidak akur satu sama lain. Persaudaraan kita retak. Saya mohon jangan sampai terjadi. Berkacalah kepada sejarah pada 10 Muharram, yaitu kejadian Karbala, di mana cucu Nabi yang sangat disayangi meninggal di tanah Karbala. Itu pun karena suasana politik. Politik sangatlah kejam. Maka dari itu kita jaga persaudaraan ini, dan jangan sampai suasana politik mempengaruhi kita. Kita tetap jaga solidaritas, kebersamaan kita, kekompakan kita, kesolidan kita, silaturahmi kita. Tetap kita jaga hubungan baik ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya maupun untuk kita sekalian. Terima kasih.